Perusahaan teknologi Kerry mencampurkan masker buatan Tiongkok dalam masker medis. Setelah diberitakan, banyak warga yang mengembalikan produk mereka ke apotek. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan menyatakan warga yang membeli masker Kerry bisa melakukan pengembalian di apotek beraplikasi sistem nama asli dan puskesmas. Untuk memudahkan warga mengembalikan dan menukar masker, FDA mengumumkan warga yang membeli dengan sistem nama asli dapat melakukan penggantian pada tanggal 6 hingga 11 dengan mengisi formulir penggantian termasuk nama dan nomor identitas. Selain itu, pada bagian kanan bawah masker harus berlabel Kerry Mask. Pendaftaran penggantian dapat dilakukan di apotek yang menjual dengan sistem nama asli dan puskesmas. Sedangkan untuk pembelian biasa, warga bisa melakukan pengembalian produk dengan membawa struk belanja ke tempat pembelian asal untuk digantikan dengan $5 Taiwan per masker. Flu musim gugur dan dingin telah mendekat. Para pakar khawatir merebaknya virus influenza yang bercampur dengan virus corona pada musim gugur dan musim dingin. Untuk itu menyarankan pemerintah untuk menyediakan screening flu dan PCR untuk COVID-19 pada waktu bersamaan guna menghindari terpuruknya pengobatan medis. Pakar berpendapat bahwa pasien COVID-19 perlu diisolasi, tetapi pasien influenza tidak perlu, sehingga diagnosis sesegera mungkin sangat diperlukan. Selain itu, tes screening penumpang dari Filipina di bandara dari 26 Juli hingga tanggal 6 September berhasil mendeteksi 21 kasus impor. Atas pertimbangan sebagian besar kasus impor yang dikonfirmasi memiliki gejala yang jelas, maka CCC berpendapat hanya perlu melakukan tes pada pasien bergejala dan mempertimbangkan membatalkan kebijakan tes screening bagi penumpang dari Filipina. Warga Taiwan yang tidak bisa keluar negeri karena pandemi membuat wisatawan domestik membludak. Ladang bunga kucai di Taxi Taoyuan yang dikenal sebagai salju September bermekaran dengan hamparan bunga putih yang berpadu dengan hijau daun kucai terlihat mempesona dan menarik banyak wisatawan untuk berfoto. Tetapi ladang bunga yang terinjak oleh wisatawan mengundang keluhan petani. 你已经踩上去了，你还那个菜有的时候就死掉了，有的就是这样，他拍照，他又喜欢躺着，躺着的花也是跟着躺下去了。 Seorang petani pada fanspage wali kota Zheng Wenchat menuliskan, selain menginjak ladang, ada juga yang mencuri bunga kucai. Wisatawan lain yang melihat bunga yang terinjak juga berharap warga untuk bersikap etis. 可是不应该啊，要小心一点。不良的示范。对啊，我觉得是不太好。对，这么美的东西要让多一点人大家一起来欣赏。 Pemerintah kota menyatakan pemerintah tidak mengorganisir kegiatan ladang bunga kucai, tetapi akan memperkuat pengarahan kepada warga yang berfoto dengan bunga untuk tidak merusak jeripaya petani selama 1 tahun. Selain itu juga mengingatkan bahwa menginjak ladang kucai terlibat dalam kejahatan pengrusakan. Polisi juga akan memperkuat patroli di lokasi. Tanggal 6 September adalah hari pemilihan Dewan Legislatif Hong Kong per 4 tahun, tetapi pemerintah Hong Kong mengumumkan pemilihan diundur 1 tahun dengan alasan pandemi. Warganet melakukan demonstrasi untuk memprotes Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan bentrok dengan polisi. Because right now the protest is banned by the Hong Kong government, so we have to fight for the space to voice out what we care, what we want to talk about. So today is a very good moment. Para pengunjuk rasa melemparkan benda keras ke arah polisi dan polisi juga membalas dengan bom merica. Sekelompok polisi berpakaian preman segera membekuk pelempar benda. Meskipun warga menyerah dan angkat tangan, polisi tetap menyeret mereka. Sementara orang-orang yang terus berkumpul di Yau Ma Tei dan Mongkok memblokir rute lalu lintas dengan barang seadanya. Data polisi menunjukkan setidaknya 289 orang ditahan dalam 1 hari. 270 orang diantaranya terlibat dalam pertemuan ilegal. Hingga tanggal 6 pukul 12 malam, Hong Kong bertambah 21 kasus baru COVID-19. Jumlah kasus mencapai 4.879. Perlu dicatat bahwa 5 dari kasus ditemukan melalui screening komunitas. Hingga saat ini, Hong Kong telah melakukan tes pada lebih 1 juta orang. Pemerintah Hong Kong memutuskan memperpanjang screening tes selama 4 hari hingga 11 September. Jika diperlukan, tes akan diperpanjang 3 hari lagi.